Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah jamaah napa nih ya? Jamaah pengawasan Sabtu pagi, rahimakumullah. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pesan Ibu Umu kita tadarus rumiyin nggih. Yang paling gampang surat favorit Kulhu Al-Falaq An-Nas. Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini kita sampun bersyukur Bapak Ibu? Sampun, alhamdulillah. Hari-hari bahagia itu selalu diawali dengan bersyukur. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah untuk bahagia. Tapi kadang-kadang kita lupa yang dicari kebahagiaannya. Bahagiaannya dicari nggak ketemu-ketemu. Padahal kebahagiaan itu dekat dengan kita ketika kita mau bersyukur. Alhamdulillah. Kemarin Pak, Bu, Ustadz Nur Khalis kemarin ngisi pengajian di Unisa itu pernah bercerita tetangga rumahnya itu 3 minggu yang lewat itu meninggal dunia, wafat. Beliau sakit, yang sakitnya itu setiap hari membutuhkan tabung oksigen 3. Pokoknya kalau di total itu 1 bulannya satu orang itu, beliau yang wafat itu 18 juta. 1 bulan Pak. 1 bulan. Nah, seandainya kalau kita nafasnya bayar seperti itu, coba bayangkan 1 bulan 18 juta. Kalau satu rumah ada 5 orang, 5 orang dikali 18 juta. Nah, sedangkan hari ini kita bernafas gratis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? Masya Allah. Jadi kalau kita hitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai bangun tadi sampai hari ini aja, sampai jam segini aja, masih banyak nikmat Allah yang belum bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Betul ya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Nah, mari kita awali dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan yang paling pokok nikmat Islam, nikmat iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pandemi COVID
belum sepenuhnya berlalu, nggih. Saya kemarin membaca berita data DIY itu yang wafat karena COVID lebih dari 5.000. Mungkin ada sebagian saudara kita, ya, kerabat kita, tetangga kita yang wafat karena COVID. 5.000 itu nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Kalau dijejer ngenten kathah nomor sekedhik, Pak. Tuh. Kathah nggih. Dan kita tidak bagian dari 5.000 itu. Alhamdulillah, maksud saya apa? Alhamdulillah bukan berarti kita jangan salah, yang wafat karena COVID itu juga insya Allah syahid. Artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini harus kita syukuri Bapak Ibu. Nah, saya udah bikin materi ini Bu Umu, cuma kayaknya minta tolong dibagiin Mas. Tapi kayaknya nggak cukup ini, karena kemarin saya ngisi yang pertama di sini tuh sekitar 40-50. Nah, ini kok kayaknya ada 1.000 orang nih kayaknya. Nah, sambil menunggu materi itu dibagikan, saya ingin bercerita. Ada sebuah atsar hadis, atsar sahabat. Atsar itu cerita dari sahabat. Kalau dari Nabi itu namanya hadis. Dari Salman Al-Farisi. Dalam atsar tersebut diceritakan bahwa ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ada orang yang masuk surga juga karena seekor lalat. Nah, diceritakan dalam atsar Salman Al-Farisi itu ada sebuah kaum yang tradisi kaum itu suka semedi. Semedi itu kalau bahasa Jawa ini apa Bapak Ibu? Topo. Toponya itu menyembah berhala. Nah, kalau ada orang yang lewat Bapak Ibu, ada orang yang lewat di daerah situ, yang tempat orang topo tadi, semedi tadi, itu harus mempersembahkan kurban agar bisa lewat. Nek boten nyembah, boten nyerah ke korban, boten saged lewat, tidak boleh lewat. Pokoknya kalau ada yang lewat sini harus menyerahkan kurban. Nah itu. Kemudian lewatlah Bapak Ibu 2 orang Bapak Ibu. Lewatlah 2 orang di tempat yang orang itu semedi, topo. Nah ini ada orang lewat ini. Ini ada orang lewat ini di sini nih. Nah kemudian yang satu ditanya, kamu nggak boleh lewat. Kalau sebelum kamu menyerahkan seekor binatang untuk disembelih untuk berhala ini. Nah, sesembahan. Terus kata orang yang pertama tadi apa bilangnya? Saya tidak punya sesuatu untuk dikorbankan. Dan saya hanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Orang yang pertama tadi, mohon maaf, dibunuh. Karena tidak mau menyerahkan sesembahan untuk korban tadi, dan dia nggak bisa lewat, akhirnya dibunuh. Dalam hadis Nabi, dalam atsar itu disebutkan bahwa orang itu masuk surga kelak di akhirat. Sedangkan orang yang kedua, udah tahu temannya dibunuh, juga ditanya, kamu tetap mau lewat, atau mau nyerahin korban, atau tetap mau dibunuh kayak temanmu yang pertama tadi? Nah, saya nggak mau dibunuh, saya mau korban aja, tapi saya nggak punya apa-apa. Kemudian korban seekor lalat nggak apa-apa. Nah, gitu kan kata yang semedi tadi. Oh, kata orang yang kedua tadi, alah seekor lalat aja lo nggak apa-apa lah, gitu kan? Karena cuma seekor lalat. Akhirnya dia berkorban seekor lalat, cari lalat dikasihkan. Akhirnya si orang ini bisa lewat. Di atsar itu disebutkan orang ini masuk neraka. Karena itu termasuk bagian dari menyekutukan Allah. Keimanannya lemah. Nah, itu namanya pengkhianatan kepada Allah. Jadi pengkhianatan kepada Allah itu Bapak Ibu, ternyata dosanya sangat besar. Menyekutukan Allah itu syirik, dan syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Syirik itu bahasa kitanya itu yang mengkhianati cintanya Allah. Pengkhianatan cinta itu digolongkan kepada dosa besar, cinta kepada Allah. Begitupun pengkhianatan sama pasangan, Pak. Pengkhianatan sama pasangan itu termasuk syirik itu. Syirik sama pasangannya gitu. Artinya apa? Kalau saya bilang sama istri saya tuh, Bapak Ibu pernah mboten sih berantem kali Ibu sama istri? Ibu-ibu nanti mboten beda pendapat kali Bapak. Nah, sering guys. Nah, itu wajar dalam rumah tangga. Asal itu, dan itu bisa diperbaiki Bapak Ibu.
Yang susah diperbaiki itu kalau sudah menduakan. Kayak Allah tadi, menduakan Allah itu susah Allah memaafkan. Seperti kita juga kalau diduakan juga susah memaafkan. Kalaupun memaafkan masih ada luka. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya ada tragedi seperti yang sedang viral hari ini. Baik, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari itu semua. Artinya apa? Menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah adalah hal yang paling utama. Baik Bapak Ibu, saya batasi waktu. Ini Bu Umu di kampus itu lagi ada acara pembagian hadiah milad. Nah, udah di WA tadi, suruh datang. Baik Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah materi ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Saya berusaha untuk mengingat-ingat, lupa saya Pak. Saya dulu tuh ngasih materi apa gitu, lupa saya. Terus di tempat yang lain barangkali jika Bapak Ibu pernah mendengar materi ini ya sekarang pura-pura belum pernah dengar gitu ya. Tapi kata Imam Ghazali, mengulang-ulang materi itu adalah jihad. Supaya lebih hafal Bapak Ibu. Baik. Tadi kemarin di WA Bu Umu, Pak, temanya membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Lawan dari membumikan itu apa Bapak Ibu? Melangitkan. Langit itu tinggi. Bumi itu yang kita pijak. Membumikan itu maksudnya bukan Qurannya ditaruh di bumi. Bahaya kalau salah persepsi. Membumikan Al-Quran itu supaya Al-Quran itu lebih dekat dengan kita. Jangan sampai Al-Quran itu melangit. Melangit itu jauh maksudnya gitu loh peribahasanya. Makanya dibumikan. Nah, kenapa sih Al-Quran dibumikan? Supaya Al-Quran ini menjadi penuntun, pedoman, peta jalan kehidupan kita. Kita kalau beli alat-alat elektronik, misalnya Bapak Ibu tumbas HP, itu biasanya ada buku panduan pengoperasian HP, betul? Beli kulkas, itu ada buku panduan pengoperasian kulkas. Beli AC pun sama. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya kita naik pesawat, pasti ada buku panduan mengoperasikan pesawat kan, gitu? Tapi kita salah menggunakan buku panduan mengoperasikan motor misalnya. Apa yang terjadi? Pesawatnya bisa jatuh. Sama, hidup kita kalau nggak pakai buku panduan, apalagi salah membuka buku panduan, yang dibuka ternyata bukan Quran tapi malah koran misalnya, nah itu juga sama, bisa bahaya. Sebab itu Al-Quran perlu kita bumikan. Perlu kita jadikan pedoman. Nah, di sini saya mengambil satu surah saja yang akan kita kaji bersama-sama Bapak Ibu. Menika adalah surat Al-Fatir. Mohon maaf ini ada yang nggak dapat mungkin ya, karena saya waktunya cuma 50. Tapi mudah-mudahan nanti penjelasan saya bisa dipahami. Nah, surat Al-Fatir ini adalah surat yang ke-35, tepat di ayat yang ke-32 Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian ini artinya kitab itu maksudnya Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, istofaina, yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, zalimun lin nafsih, dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan, sabiqum bil khairat, dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, ini ada kata kunci istofaina. Jadi kita itu ternyata termasuk orang yang Allah pilih untuk menerima Al-Quran dan untuk diajarkan, diamalkan. Istofaina. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Mustafa, Bapak Mustafa atau anaknya yang punya namanya Mustafa, itu sama dengan istofa, istofaina. Artinya yang terpilih atau yang dipilih. Ada kata dalam bahasa Arab yang artinya sama-sama dipilih, mukhtar.
mukhtar. Mukhtar itu sama dengan istofaina. Yang terpilih, yang dipilih. Cuma bedanya ngenten Bapak Ibu. Kalau mukhtar, saya masih ingat ada yang namanya mukhtar, mboten niki Bapak. Akil Mukhtar, itu mantan ketua MK yang kemarin sempat jadi tersangka. Itu namanya Akil Mukhtar. Mukhtar itu artinya terpilih juga. Tapi terpilih dari orang-orang yang tidak baik. Mohon maaf. Misalnya ada komunitas, ini orangnya nggak baik semua, diambil satu yang terbaik. Itu namanya Mukhtar. Nah, tetapi kalau ini orang baik semua, diambil yang paling baik. Namanya Mustafa. Nah, pemilihan katanya berarti kita kalau ini istofaina, berarti kita itu yang terbaik di antara yang baik, Pak. Baik. Amin ya rabbal alamin. Dah. Ngaten Bapak Ibu. Dari ayat ini ternyata nanti kita bisa mengoreksi diri kita masuk yang mana. Nah, monggo saya jelaskan pelan-pelan sambil nanti saya contohkan. Ada 3 golongan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Ada 3. Masuk yang manakah kita? Coba kita lihat. Yang pertama adalah golongan yang disebut dzalimun linafsih, yaitu golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu golongan yang pertama. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang lebih banyak melakukan kesalahannya daripada kebaikannya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa golongan yang pertama ini termasuk golongan orang-orang yang hanya menjalankan sebagian kewajiban dari perintah agama dan banyak mengerjakan hal yang diharamkan. Jadi kebaikannya itu sedikit, tapi kesalahannya jauh lebih banyak. Disebut dzalimun linafsihi. Nah, contohnya, jika seseorang melakukan kebaikan 3 kali, maka kejahatannya dia kerjakan 7 kali. Banyak kata pun 7 sama 3. Banyak 7. 7 melakukan kejahatan, kebaikannya cuma 3. Contoh, sehari semalam sholat 5 waktu, pinten Bapak Ibu? 5. Dia sholatnya cuma maghrib aja. Yang lain ditinggalkan. Ini dzalimun linafsihi. Puasa Ramadan cuma awal dan akhir. Dzalimun linafsihi. Puasa Ramadan itu ada yang 29, ada yang 30. Ya 1 bulan lah 30 anggap. Jadi cuma puasanya itu awal sama akhir doang. Awal, kalau enggak awal, tengah, akhir. Artinya apa? Banyak melakukan kesalahan daripada kebaikannya. Ini disebut dzalimun linafsihi. Itu kelompok yang pertama. Bisa dipahami nggih yang pertama nggih Ibu? Simbah-simbah. Ini kalau saya ngomong bahasa Indonesia sakit dimengertos nggih? Nah, orang Lampung itu kalau ngomong Jawa nggak fasih, nggak bisa. Kasar ngomongnya. Nah, yang kedua, golongan yang disebut muqtasid. Muqtasid itu tengah. Atau bahasa yang lain itu kita sering mendengar Islam wasatiyah. Wasatiyah itu Islam tengah-tengah, wasit. Kalau ada pertandingan bola kayak tadi malam ada wasit. Nah, wasit itu artinya tengah, wasato itu tengah-tengah. Muqtasid, tengah-tengah. Siapakah golongan tengah-tengah ini? Nah, Bapak Ibu, kita kira-kira masuk yang mana ini? Ayo kita lihat. Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya sama, sebanding dengan kesalahannya. Kalau yang pertama tadi, kesalahannya lebih banyak, kebaikannya sedikit. Tapi yang nomor kali ini, Bapak Ibu, itu golongan yang nomor 2 ini, kesalahan dan kebaikannya seimbang. Jadi kalau ada kesalahan dia melakukan 5 kali, kebaikannya juga 5 kali. Imbang. Namanya tengah-tengah, muqtasid. Nah, para ulama, Bapak Ibu, para ulama itu menyebutkan bahwa golongan ini adalah orang-orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan agama, tapi dia juga meninggalkan yang haram juga, Bapak Ibu. Namun ada kalanya, golongan ini meninggalkan yang disunahkan. Bahkan kadang yang dimakruhkan masih dikerjakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu,
kalau ada sholat 5 waktunya dikerjakan, tapi sunnahnya ditinggalkan, sunnahnya. Qobliyah sama ba'diyahnya ditinggalkan. Duhanya jarang dikerjakan, tapi 5 waktunya dikerjakan. 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, tapi sawalnya ditinggalkan. Senin Kemisnya ditinggalkan. Ini menurut para ulama. Jadi dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Kalau sholat jamaah di masjid, itu sholat wajibnya aja, habis itu langsung pulang. Ini sudah masuk golongan tengahan, muktasid. Nah, ini kayaknya udah mulai tahu nih, saya yang mana ini kayaknya nih. Ya, mulai tahu nih, saya dzalimun li nafsihi atau muktasid ini kira-kira. Jadi ciri-cirinya yang nomor tengah ini, yang muktasid itu seimbang lah antara yang jelek dan yang baik. Ciri-cirinya paling gampang, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Yang sunah-sunah itu jarang dikerjakan. Seringnya ditinggalkan. Nah, itu yang golongan yang kedua. Sekarang golongan yang ketiga. Nah, ini golongan yang paling tinggi. Golongan yang ketiga, orang yang yang menjalankan ajaran Islam yang ketiga itu disebut sabiqum bil khairat. Pernah mendengar kata fastabiqul khairat nggih? Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini hampir sama. Sabiqum bil khairat adalah orang yang cepat dalam berbuat kebaikan. Cepat itu nggih, cepat. Oh, cepat itu. Segera. Cepat itu segera, nggak menunda-nunda. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan jarang sekali melakukan kesalahan. Nah, ini menurut para ulama, orang-orang yang masuk golongan ini, mereka mengerjakan semua yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan dalam agama. Jadi yang dikerjakan Bapak Ibu, bukan cuma yang wajib. Yang sunnah mboten pernah ditinggalkan. Bagi dia yang sunnah ini seperti wajib. Kalau nggak melakukan yang sunnah ini rasanya ada yang hilang. Biasa puasa Senin Kemis, nggak puasa Senin Kemis itu merasa berdosa. Karena sudah terbiasa. Padahal itu sunnah. Tapi karena sudah terbiasa, dia itu mau meninggalkan Senin Kemis itu sayang. Seperti sholat sunnah 2 rakaat. Biasa dilakukan, kalau nggak dilakukan itu kok nggak sah gitu, seolah-olah berdosa. Nah, ini berarti golongan sabiqum bil khairat. Luar biasa. Nah, di sisi lain, orang ini Bapak Ibu, yang masuk golongan sabiqum bil khairat ini, dia juga meninggalkan semua yang diharamkan, yang dimakruhkan, bahkan yang mubah saja ditinggalkan. Bayangkan Bapak Ibu, yang makruh itu apa? Saru. Contoh paling gampang tuh makruh tuh ma'am jengkol. Ma'am jengkol itu enggak haram. Tapi enggak sunnah juga. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dimakan enggak dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Kalau mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Jadi enggak dikerjakan enggak dosa, ditinggalkan enggak dosa. Enggak dapat pahala. Jadi biasa. Mubah itu ya boleh. Boleh. Nah, orang yang sabiqum bil khairat Bapak Ibu, itu jangankan yang wajib, yang sunnah, bahkan yang makruh, yang mubah saja, mohon maaf, yang sunnah dikerjakan seperti wajib, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah saja ditinggalkan Bapak Ibu. Apalagi korupsi, apalagi membunuh, apalagi memanipulasi, menskenario cerita yang berbeda dari fakta. Jauh orang ini. Orang yang masuk golongan ini, Masya Allah, sempurna. Ulul albab ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yang sunnah aja dia nggak wajib. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada adzan, Allahu Akbar, misalnya begitu. Orang yang masuk sabiqum bil khairat, 30 menit atau 15 menit sebelumnya dia sudah siap. Kenapa? Karena nggak mau ketinggalan sunnahnya. Tapi kalau dia yang muktasid, nunggu qomat. Kok belum qomat lah, santai aja lah, belum qomat kok gitu kan.
Apalagi yang di daerah mana yang sering ada pujian, oh masih pujian kok gitu kan, masih lama. Semakin pujiannya lama, semakin nggak wudu-wudu itu. Nah, ini yang ketawanya kenceng ini berarti pengalaman ini. Nah, kalau dia seorang seorang pekerja, entah kerjanya di kantor, entah di mana, kalau dia masuk golongan yang ketiga ini, Pak Ibu, misalnya jam kerja masuk jam 7. Kalau dia sabiqum bil khairat, sebelum jam 7 dia sudah datang. Sabiqum bil khairat. Saya ngajar, masuk kuliah jam 7 misalnya. Kalau saya masuk sabiqum bil khairat, sebelum jam 7 saya sudah di kelas. Kenapa? Ada waktu misalnya 10 menit untuk duduk, untuk mengatur nafas, untuk balas-balas WA dulu, sehingga nggak ngos-ngosan ngajarnya, maksimal ngajarnya. Nah, kalau diterapkan bagus ini ya. Ini suami-suami ini kalau pulangnya telat berarti nggak sabiqum bil khairat. Ya. Kalau jatah bulanan istrinya telat juga nggak sabiqum bil khairat. Malah nggak pernah dikasih gitu. Oh, dzalimun li nafsihi berarti nggih. Nah, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan seandainya ini dusun apa nih? Seandainya dusun ini semuanya sabiqum bil khairat. Masya Allah, itu luar biasa ini. Ya, luar biasa ini. Seandainya bangsa ini pemimpinnya sabiqum bil khairat. Jangankan yang wajib, yang sunnah dianggap wajib, yang makruh itu dianggap haram. Makruh itu haram bagi dia. Yang mubah, boleh kok itu, tapi dia nggak mau. Menjaga sekali, bahasa Arabnya itu wirai. Menjaga. Seandainya para pemimpin kita sabiqum bil khairat, Masya Allah. Negara ini aman, nggak ada kejahatan, nggak ada pembunuhan, nggak ada narkoba. Masa kita kalah dengan negara Selandia Baru atau mana itu, yang penjaranya itu nggak ada orangnya, Bapak Ibu. Sampai supaya nggak kosong tuh nyilih, pinjem narapidana tetangga sebelah. Karena kosong, polisinya tuh pada tidur-tidur nyantai gitu, karena nggak ada kejahatan, nggak ada kriminal. Lah kita nyetel TV setiap hari itu beritanya itu saja, ya. Pembunuhan, ya, korupsi, OTT yang terbaru, Bupati mana Pak? Malang. Masya Allah. Sebelumnya mantan wali kota. Masya Allah. Wallahu alam apakah beliau melakukan atau tidak, tapi itu fakta bahwa sistem kita memang masih sistem korup. Jadi di Asia Pak, di Asia ini ada 3 negara, peringkat 3 negara paling korup. Indonesia itu nomor 3 Pak. Nah, itu Asia, se-Asia. Nah, Asia Tenggara jangan-jangan juara 1 ini gitu. Untung kita masih punya banyak prestasi. Ya, tadi malam Timnas menang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya, kita semua berdoa mudah-mudahan surat Al-Fatir ini menjadi pegangan kita. Kita mulai tahu kita masuk kelompok yang mana. Apakah kita termasuk dzalimun li nafsihi, yang kesalahannya sedikit dan yang kebaikannya sedikit, kesalahannya lebih banyak. Yang pertama, yang kedua apa? Muktasid, tengah. Kebaikan dan kesalahannya seimbang. Paling mudah contohnya kalau mengerjakan perintah agama hanya dipilih yang wajib-wajib saja. Yang sunnah ditinggalkan. Ya sekali-kalilah yang sunnah. Muktasid. Yang terakhir itu kelompok yang paling istimewa. Sabiqum bil khairat. Kebaikannya sangat banyak dan jarang sekali melakukan kesalahan. Nggak pernah marah. Senyum. Pokoknya kalau hari-hari diawali dengan cemberut, sampai sore itu nanti biasanya kacau. Kemarin istri saya ini Bu Umu, pagi-pagi saya sudah bilang kepada istri malamnya, Bunda besok saya ayah berangkat jam 8 harus sudah di kantor gitu. Akhirnya pagi-pagi istri saya itu masak, buru-buru masaknya. Masak belum matang gasnya habis. Nah, ini godaan supaya nggak cemberut ini. Nah ketika saya tahu gasnya habis, kemudian saya
inisiatif beli gas. Kemudian saya beli gas, baru nyampe gerbang, klotek. Anak saya dengar kalau gerbang bunyi itu bangun, kan bangunnya agak siang anak saya. Nah kemudian, ayah ikut gitu kan. Nah istri saya udah mulai cemberut, nah, kan udah buru-buru, udah tak ikut, nah gitu kan. Jangan cemberut saya gitu, jangan marah. Kalau pagi diawali dengan rasa marah, sampai nanti sore itu ada aja itu, yang ditilang polisi lah, yang dimarahin atasan lah, misalnya begitu. Kalau dalam teori ilmu psikologi NLP itu, neuro linguistic programming, itu adalah gaya tarik menarik. Kalau kita berpikir bahagia, maka kita senang. Kalau kita berpikir susah, kita susah. Coba, saya bahagia, saya sedih. Tuh kan? Itu ngaruh Pak Ibu. Ngaruh. Bahagia sesuatu yang keluar dari mulut kita itu akan berdampak pada kehidupan kita. Doa itu. Maka awali hari-hari dengan syukur biar bahagia. Nah, terakhir Bapak Ibu, hadiah 3 golongan tersebut adalah, nah ini berkenaan dengan kandungan surat Al-Fatir ayat 32 yang tadi sudah kita uraikan, ya. Ini ada hadiahnya luar biasa dalam hadis Nabi. Hadisnya sangat panjang sekali, cuma ini saya ringkas poin-poinnya mawon. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda Bapak Ibu, bahwa orang yang masuk golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat, ya, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Tanpa hisab itu mboten dinapak-napak ke. Ditekoki nggih mboten, ditimbang nggih mboten, langsung lep. Allahu Akbar, bleng wis garek milih pun surga yang mana itu. Saya teringat kemarin tahun 2020 yang Covid yang parah, yang Delta nggih. Tetangga itu ada yang wafat. Orangnya ini mohon maaf belum bisa membaca Al-Qur'an, tapi hari-harinya itu Quran. Kalau ada pengajian, beliau selalu datang. Awalnya waktu saya datang ke sana itu, kok ini orang nggak pernah baca Quran. Tapi ternyata beliau ini nggak bisa ngaji, tapi selalu mendengarkan. Dan beliau ini sampai akhir hayatnya, saya di situ udah hampir 10 tahun, nggak pernah marah. Kemudian saya tanya anaknya, namanya Mas Agus. Mas Agus, bapaknya jenengan itu pernah marah nggak? Sama sekali mboten Pak Ustadz. Dari saya kecil sampai beliau wafat, nggak pernah marah sekalipun. Adanya begitu. Ngomongnya sedikit, nggak pernah marah. Kita itu, kalau kita sehari marah berapa kali? Ibu-ibu. Masya Allah, ini orang panutan. Nah, sejak saat itu saya berprinsip, jangan sampai saya dikenal oleh anak saya sebagai orang tua yang pemarah. Kita itu, saya bilang sama istri, kita tuh marah kalau terpaksa. Satu, anak nggak mau sholat. Boleh kita marah. Anak durhaka sama orang tua, boleh kita marah. Marahnya pun pakai ilmu. Jangan sembarangan marahnya. Nah ini, orang-orang yang masuk sabiqum bil khairat, masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan ini, ya Pak Ibu. Nah, kemudian yang orang-orang yang tengahan, muqtasid. Orang-orang yang tengahan tadi, yang kesalahannya lebih banyak, tapi masih sering beberapa kali melakukan kesalahan, yang kebaikannya jauh lebih banyak, mereka adalah orang-orang yang mengalami hisab, tetapi hisabnya ringan. Ringan itu enteng, saiki, cepat. Tapi ingat Bu, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Nggak apa-apa lah Pak, saya mampir 1 jam di neraka itu. Nah, 1 jamnya akhirat itu berapa ratus tahun dunia? Kita belum tentu sampai 100 tahun. Mahasiswa saya nggak apa-apa lah Pak, nanti saya mampir sehari di neraka. Monggo. Karena sehari di sana bagaikan 1000 tahun dunia. Walaupun ini yang kedua ini hisabnya ringan, ya tapi ya tetap harus hati-hati. Karena ringannya ukuran akhirat itu ya nggak sebanding dengan dunia. Anggaplah ya misalnya saya ini, mana hisab, Nudin maju. Wah, ini kok
Kamu masuk golongan nomor berapa ini? Oh, karena kamu kemarin ngisi pengajian di tempatnya Bu Umu. Nah, gitu misalnya. Ya udahlah, kamu hisapnya ringan aja lah. Nah, udah, bentar aja, lanjut. Tapi kalau Bu Umu ini, oh, karena Bu Umu kebaikannya banyak ini, karena sering mengadakan pengajian, sabikum bil khairat, masuk tanpa hisap, sepuluh langsung. Amin ya rabbal alamin. Jadi hisapnya ringan kalau yang muktasid, tapi tetap ada hisap. Seperti baju, kalau kotor Bapak Ibu, itu kan cara nyucinya berbeda dengan yang bersih. Betul nggak? Baju yang baru dipakai itu kan paling dibilas, kocek-kocek sebentar, dijemur, setrika, masukin lemari. Tapi baju yang kotor banyak noda-nodanya kan direndam dulu, kasih rinso yang banyak, kadang diinjek-injek dulu gitu. Kalau zaman dulu di batu itu loh Pak, kemudian digiling mesin segala macam, kok masih ada noda, masukin lagi, kasih rinso lagi, ya kayak gitu. Orang berdosa sama. Jadi sebelum masuk ke lemari itu surga maksudnya, ya itu ya direndam dulu, disetrika dulu. Turun betul Bapak Ibu disetrika. Nah, itu setrikanya ibaratnya seperti itu, membersihkan dosa. Nah, orang yang dolimun li nafsihi Bapak Ibu adalah orang yang ditahan di sepanjang padang mahsyar. Menunggu syafaat dari Nabi Muhammad, kemudian setelah waktu yang sekian lama, Allah kemudian memaafkan mereka dengan rahmatnya. Tapi lamanya itu enggak, Masya Allah. Karena satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bisa jadi lamanya di sana itu ya berminggu-minggu. 1 minggu akhirat berapa hari dunia Bapak Ibu? 7000 tahun dunia. Masya Allah. Kalau lagi habis ngisi diceramain seperti ini, rasanya pengen tobat. Nanti Bu Umu setelah pulang ini, mudah-mudahan boten ya. Ini termasuk saya senang ngisi pengajian itu nasihat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita semua nanti juga termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah yang wafatnya husnul khotimah. Ya, kalaupun nggak masuk yang sabikum bil khairat, ya minimal muqtasid, yang tengah. Jangan yang dzalimun li nafsihi lah. Jangan, kita rajin ngaji kok, nggih. Salat 5 waktu ini pripun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jamaah di masjidnya? Alhamdulillah. Sedekah amal jariah yang lain? Alhamdulillah. Enggak pernah marah? Pernah. Bapak-bapak nggih. Kata Nabi apa? La tahdok falakal jannah. Jangan marah. Surga yang kamu peroleh nanti kalau kamu tidak marah. Jangan marah. Ayo kita awali hari-hari dengan bahagia, dengan senyum, dengan semangat. Pokoknya hidup ini kan dinikmati, disyukuri, dijalani. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat singkat dan terbatas ini. Saya mohon maaf apabila ada khilaf yang saya sampaikan ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.